Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial atau cara membuat atau mendesain sebuah rancangan database dengan menggunakan Power Designer ya. Di sini saya akan membuat aplikasi e-arsip. Nah, saya sudah merancang coret-coretan di sini. Saya akan terapkan di Power Designer ini. Oke, pertama kita akan masuk di sini. Kita akan membuat model baru ya. New model. Kita akan membuat CDM, yaitu conceptual diagram ya. Kalian juga bisa membuat di sini, banyak sekali pilihannya, tapi saya buat model dulu. Kita sudah membuat, kita rename saja di sini CDM e-arsip. Oke, ini kita pilih yaitu entitas di sini, yaitu tabelnya ya. Di sini kita masukkan di sini entitinya. Sekarang kita akan membuat beberapa tabel. Di sini saya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini ada 7. Di sini saya buat satu dulu, yaitu akan membuat tabel kantor. Kantor ini berisikan atributnya yaitu sama dengan field ya. Kalau di database ada fieldnya, yaitu pertama yang jelas adalah ID ya. Di sini saya sarankan untuk menulis ID-nya jangan ID saja, yaitu dengan ID tabelnya. ID kantor. Selanjutnya saya beri di sini atribut satu lagi, nama kantornya ya, nama, alamat, telepon. Oke, di sini sampai di sini 4 saja ya. Sebagai contoh saja, ini kita ganti menjadi, kita cari tipe datanya yang benar. Di sini integer ya. Oke, di sini integer, nggak perlu masukkan panjangnya. Terus kita tetapkan dia sebagai primary key, ini ya, primary ya. Kita masukkan di sini primary. Hanya nama kita temu entity-nya, field apa ini, tipe datanya yaitu varchar atau teks. Di sini karakter, variabel karakter ya, varchar. Kita pastikan variabelnya 25 aja deh. Selanjutnya alamat kita taruh teks ya. Teks bisa panjang 255, bisa ini maksimal 255. Selanjutnya telepon kita masih bisa kasih masuk, saya menggunakan variabel karakternya aja karena di sini ada 0 di depan ya. Kalau kasih integer, nolnya nggak masuk. Bisa sih diakal dengan menggunakan di pengkodingannya, tapi sini lebih enak saya menggunakan varchar. Tentukan saya di sini 12 digit ya, atau 13 lah maksimal ya, terserah. Oke, di sini misalnya kita apply. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu tabel, yaitu tabel kantor dengan primary key-nya yaitu ID kantor. Selanjutnya di sini saya akan buat satu tabel lagi dengan nama bidang ya. Bidang kita masukkan saja entity-nya. Di sini ID bidang. ID bidang. Selanjutnya di sini saya akan buat nama bidangnya ya. Di sini nama bidangnya. Nama bidangnya ini kita nggak boleh sama dengan nama ya. Biar ini ada nama dan nama, jadi kita rubah saja di sini rumah nama bidang. Oke, selanjutnya di sini kita kasih saja di sini kode bidang ya, kode bidang. Kode bidang. Oke, kita apply. Kita set di sini primary key-nya di ID bidang. Oke, kita dapat ya. Pastikan nama fieldnya tidak boleh sama dengan nama-nama yang field yang lain ya. Misalkan di sini nama kantor, kita nggak boleh nama di sini, kita nggak boleh memberikan nama di tabel lain. Jadi kita tambahkan nama bidang, atau kita diperjelas sini saja nama kantor ya, supaya nggak sama. Oke, jika sudah, saya buat tabel lagi, arsip. Kita masukkan arsip, tabel arsip. Oke, di sini nanti kita membutuhkan satu relasi dari bidang, tapi kita akan buat terlebih dahulu. Di sini saya butuhkan ID arsip. Oke. Selanjutnya di sini nomor arsip. Terus kita ini tambahkan tanggal masuknya arsip, tanggal arsipnya ya. Terus perihal arsip tentang apa. Selanjutnya
kita masukkan nomor rak, yaitu nanti di sini saya akan menentukan ACP ini akan kita taruh di rak nomor berapa atau di brankas nomor berapa, tempat taruhnya ya, nanti ada kodenya ya. Oke, nomor rak mungkin saja. Selanjutnya kita tambahkan di sini upload arsipnya. Itu kita masukkan gambar bisa, foto bisa, atau arsipnya juga bisa. Kita tentukan saja di sini nomor arsip. Kita gunakan saja varchar 8 aja ya. Oke, tanggal kita pakai date mana date ya, date aja. Selanjutnya untuk perihal kita kasih varchar 50 75. Oke, nomor rak ini kita kasih masuk integer aja ya, atau karakter saja, jangan sampai rak A rak B ada nomornya sendiri. Jadi kita kasih variabel karakter 3 cukup mungkin ya, atau 4 lah. Oke, misal B01, jadi rak B di 01 gitu ya. Gambar kita masukkan saja teks 255. Oke, primer key-nya ini kita apply. Oke, kita ini belum memberikan apa tipe datanya, nama bidang kita variabel karakter, nama bidang 15, ID bidang kita taruh saja integer, kode bidang kode karakter saja 5 lah. Itu misalkan bidang apa, kita bikin saja kodenya, terserah kita. Oke, sudah membuat 3 tabel ya. Kita belum relasinya, kita satu lagi peminjaman ya, kurang lebih seperti ini cara membuat tabelnya beserta atributnya. Selanjutnya kita akan melangkah ke relasinya. Karena kalau kita menggunakan Laravel, maka itu sudah otomatis fieldnya udah disiapkan standar ya, kita sudah bisa gunakan itu saja. Senin 15. Oke, selanjutnya kita jelaskan rencananya. Di sini kita ada kantor. Setiap kantor ada bidang-bidangnya. Jadi kita membutuhkan relasi di sini. Kita akan menambahkan bidang ini ada di kantor ini ya. Jadi kita tarik saja di sini. Kita pakai ini relationship, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita tarik seperti ini. Kita kasih nama saja relasi kantor, atau bebas ya, terserah kalian, bisa foreign key begini, foreign kantor. Oke, di sini kita menggunakan bantu many ya, karena satu kantor bisa digunakan beberapa bidang nantinya, seperti itu. Selanjutnya kita relasikan lagi di sini. Untuk setiap bidang nanti mempunyai beberapa admin ya, masing-masing. RCP ini
Jadi arsip itu yang input ada dari beberapa bidang ada di sini. Jadi bidang di sini nggak mungkin satu kan, bisa ada lebih kan, 2, 3. Jadi kita masukkan saja ID-nya di sini. Jadi arsip ini nantinya akan punya ID dari bidang ini. Seperti itu. Kita tarik seperti ini. Ini kan bisa kasih nama sendiri ya. Oke, selanjutnya ini sudah terrelasi. Untuk pengembalian ini peminjaman kita butuhkan, yaitu setiap peminjaman pasti ada yang meminjamkan. Di sini yaitu adminnya. Jadi kita tarik saja dari admin ke peminjaman sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi dia terrelasi. Peminjaman ini kita butuhkan arsipnya juga ya. Jadi kita tarik dari arsip ke sini. Arsip yang dipinjam kita ambil datanya dari ID arsip, kita taruh sini, terus kita dipinjamkan oleh admin. Ya, seperti itu. Jadi kita tarik saja di sini. Nah, seperti ini ya. Terus setelah itu pengembalian, yang jelas kita butuhkan adalah ID dari arsip yang dipinjam. Kita nggak perlu lagi ambil dari arsip, kita langsung ambil saja dari peminjaman ini. ID peminjaman ini karena di tabel peminjaman ini sudah terrelasi dengan arsip. Jadi apa yang dipinjam sudah masuk di sini ya. Jadi tabel-tabel field yang ini udah masuk di peminjaman ini, termasuk admin yang meminjamkan. Jadi kita ambil saja dari peminjaman, nanti kita tambahkan di sini admin yang menerima dokumen arsip tadi ya. Ini yang dipinjam ini bukan e-arsipnya tapi hard arsipnya, hard arsip ya. Jadi seperti itu kita rencanakan seperti itu. Ini kita bisa tarik seperti ini. Kalian bisa kasih nama sendiri. Oke, selanjutnya untuk pemindahan ini yang dilakukan karena jika rak tersebut atau ada pemindahan arsip ke gudang arsip lain. Ini jarang digunakan kalau memang gudangnya udah penuh ya. Yang perlu kita relasikan di sini adalah arsip yang dipindah dan admin yang memindahkan. Nah, seperti ini ya. Ini kita tarik saja di sini supaya enggak tumpang tindih seperti ini. Seperti ini kita kita tarik seperti ini. Terus kita hapus dulu saja. Oh ya, di sini ya dia ya. Salah di sini. Right. Aduh, kok bisa begini. Oke. Selanjutnya untuk kadaluarsa ini kita tentukan waktu arsip ini. Setiap arsip pasti mempunyai kadaluarsanya, bisa 10 tahun, 5 tahun ya. Kalau dalam perkantoran biasa 5 tahun mungkin kalau nggak salah ya. Jadi kita masukkan saja di sini arsipnya. Kita bukan di sini. Jadi nanti ada adminnya juga yang melakukan tindakan ini, bisa melakukan pembakaran atau pemindahan di mana-mana gitu ya. Jadi kita masukkan di sini admin. Oke, memang di sini belum terlihat teman-teman, belum terlihat feed yang kita relasikan ini ya. Jadi kita perlu melakukan yaitu namanya generate ya. Kita generate dia ke LDM yaitu logical data model. Caranya kita cek di sini ada kesalahan enggak, kita cek model. Oke, data item undefined ini ada satu dari tipe data yang belum kita jelaskan. Kita lihat di sini. Di sini kita cari undefined. Undefined coba dia di ID arsip ya, di sini ada ID arsip. Kita tutup aja. ID arsip. Nah, di sini tipe datanya belum ada, maka dia ada tulisan error ya. Oke, sekarang nggak sudah, kita apply, kita cek model lagi, kita oke, maka kosong ya. Sekarang sudah kosong seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu ya, simpan CDM arsip. Oke, arsip oke. Kita lakukan tools di sini, tools kita lakukan generate ke logical data model. Kita lihat perubahannya ya. Yang di sini awalnya nggak ada, yang kita relasikan nggak muncul, kita generate. Oke, kita ganti namanya yaitu generate new logical data model, namanya kita ganti ini LDM
arsip ya. Kita apply, kita oke. Maka di sini teman-teman kita lihat perubahannya ya. Yang awalnya di CDM tadi ini yang tidak ada, yang kita relasikan, kita di sini sudah ada ya. Jadi ID kantor dia akan diambil di sini, maka dia akan terdeteksi sebagai foreign key ya di sini ya. Ini primary key, ada foreign key yaitu ID kantor, yang artinya semua feed di sini kita bisa panggil di bidang ini, gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di relasi nomor 2. Ini kita dia FR bidang sorry, ini apa ini, bidang. Di sini kita sudah mempunyai relasi yaitu ID bidang. Jadi nama kantor, nama bidang sama kode bidang sudah masuk di sini ya. Secara teorinya seperti itu. Selanjutnya, bentar ya, kita turunkan. Kita lihat tabel selanjutnya. Di peminjaman sini kita sudah merelasikan awalnya yaitu dari arsip ya, ini ya. Nah, seperti ini. Arsip ini foreign arsip. Dan ada lagi kita tadi membuat relasi dengan admin ya. Jadi ID admin sama arsip sudah masuk di sini. Foreign key 1 adalah admin, foreign key 2 adalah arsip. Kita sampai di sini, begitu juga yang lainnya. Di sini sudah ada ID peminjaman, ID admin, di kadaluarsa juga. Baik, untuk pemindahan dan kadaluarsa sudah cukup seperti ini. Jadi rancangan kita sudah siap untuk digenerate lagi ke physical data model, yaitu generate terakhir ya di sini ya. Kita tools, kita generate ke physical data model. Kita ganti dia ke PDM. Oke, kita generate. Nah, ini adalah yang kita pakai. Di sini kita tidak perlu menggunakan di sini kita hilangkan, di sini dihilangkan ya tipe datanya ya, cuma hanya berupa field-nya aja. Jadi untuk buatannya seperti ini. Kita lihat di sini, jadi tabel yang kita buat yaitu kantor. Dalam Laravel nanti kita buatnya tidak perlu menggunakan foreign key-nya, kita hanya menuliskan ini dari CDM, kita masukkan feed-nya. Untuk relasinya nanti di sini ya. Untuk relasinya nanti kita gunakan relasi dari migration ya. Nah, sekarang kita langsung bisa merubahnya konsep ini ke dalam SQL ya. SQL kita bisa ekspor atau import dia ke PHP admin atau di database engineer kalian. Jadi syaratnya harus dia ada sudah berbentuk physical data model yaitu PDM sudah kita generate tadi. Khusus di sini baru bisa kita generate ke SQL. Perhatikan saya di sini di CDM dan LDM kita tidak mempunyai di sini yaitu menu database ya. Yang ada hanya di PDM yaitu database. Sekarang kita generate, di database. Oke, kita simpan di sini. Contoh saja saya simpan di desktop. Oke, dengan nama arsip ya. Kita apply, kita oke. Dan proses generate berjalan, kita sudah mendapatkannya. Coba kita lihat di sini, kita close. Sekarang saya sudah ada di desktop. Saya simpan di sini ada arsip ya, arsip SQL. Kita klik kanan, kita open with saja. Bisa menggunakan notepad atau dengan visual code. Kita sini. Nah, ini ya DBMS name anywhere, tanggal pembuatan ini seperti ini. Yang intinya jika ada error kalian bisa hapus saja semua ini. Kalian ada drop index jika ada barang ke FR bidang ya. Oke, yang intinya ada di sini. Tabel pengembalian, di sini tabel admin, yaitu ID admin integer. Gini kita sudah dibuatkan beserta dengan jumlahnya ya, jumlah
karakternya ya, email, password, foreign key nya sudah dibuat juga. Ini seperti relation ini kita tadi kan tidak menamai, jadi langsung dibuat seperti ini, langsung oke. Kalau kawan kadaluarsa yaitu dia berhubungan dengan ID admin ascending, yaitu urut dari atas ya terkecil. Jadi seperti ini kalian bisa import langsung ke database. Oke, sekian tutorial cara pembuatan perancang database secara sederhana. Sebenarnya masih banyak yang kurang di sini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.